Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus semakin semangat dalam Tuhan. Amin. Saya tahu bahwa Tuhan tuh sangat sayang tempat ini. Saya tahu sekali bahwa di tempatnya ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Maka saya mau katakan semua pasukan di tempat ini harus tetap semangat apapun yang terjadi. Saya mungkin bukan bagian dari tempat ini, tapi saya mungkin mencangkokkan diri untuk saya terus belajar dari tempat ini. Karena setiap UIN datang ke persekutuan kami, ke gereja kami juga sebutnya pasukan juga. Kami mendapatkan impartasi yang luar biasa untuk kami terus bergerak. Di tahun ini pun saya juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba Tuhan suruh kami untuk ke luar negeri juga, ke bangsa-bangsa. Tapi saya kagum kalau sampai ada yang ke Pakistan, ada yang ke Bangladesh, ya. Saya belum sampai sana. Dan saya berharap tahun ini kami juga bergerak. Nanti bulan April kita akan bergerak ke Turki. September nanti kita akan ke Rusia, dan akhir tahun nanti kita akan ke Amerika. Dan itu semuanya saya percaya berkolerasi dengan apa yang sudah sedang kerjakan hari-hari ini. Dan saya tahu bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang besar buat dunia ini, saudara. Kalau saya sering ngomong bahwa revival akan terjadi, dan cepat atau lambat revival akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Kalau saya pinginnya cepat, ya, supaya Tuhan cepat datang dan kita semuanya diangkat Tuhan. Amin, saudara. Katakan kiri kanan, siap-siap diangkat bilangnya. Siap-siap diangkat. Ya. Saya mau buka 1 Samuel pasal 15, baca ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ya. Satu Samuel pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-35, ya. Kita akan belajar sedikit tentang hati Tuhan hari-hari ini, apa yang Tuhan mau. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan dan pasukan berjalan kaki, dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek." Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumbasa dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malamannya. Kalau boleh saya minta saudara membaca ayat yang ke-12, 1-3. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu Saul. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya,
Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengari itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ayat yang ke-16 boleh saudara baca 1-3. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ayat ke-18 saudara. Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saya teruskan aja saudara ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada pendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja, sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di hadapan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab kiranya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikian ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Nah, saudara, kita perhatikan firman Tuhan yang begitu panjang dari ayat pertama sampai ayat yang ke-35. Kalau kita bisa telaah lebih dalam lagi firman Tuhan ini, saya menemukan ada 4 yang unik yang saya menemukan. Yang pertama, Tuhan menyuruh membunuh semuanya orang Amalek. Padahal Tuhan itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membentuk juga. Yang kedua, Saul itu pinginnya baik. Dia menumpas seperti apa yang Tuhan bilang, tetapi dia menyelamatkan raja Amalek yaitu Agag dan lembu-lembu yang tambun supaya dikorbankan untuk persembahan kepada Tuhan. Secara manusia itu baik, secara manusia itu bagus. Tapi dengar baik-baik saudara, apa yang
yang kalau kita menyelami pikiran Tuhan ya. Apa yang dianggap manusia baik belum tentu Tuhan baik. Saya dari dulu melayani Tuhan. Selalu saya belajar. Karena saya berpikir begini dalam hidup saya. Ada dua dosa ya. Yang pertama dosa yang kelihatan. Tapi ada dosa yang gak terlihat. Ya, dosa kelihatan kita jelaslah. Misalnya membunuh, mencuri, ya, berzina. Atau kita melakukan tindakan kekerasan. Tetapi ada dosa yang tidak terlihat. Yang itu yang lebih Tuhan tidak suka. Kalau saya mempelajari ya tentang Daud sama Saul. Dosanya Daud itu lebih banyak dibandingkan Saul. Ya kan? Daud ambil istrinya orang. Terus Uria direncanakan untuk dibunuh. Ya. Kalau saya pelajari Uria lagi. Uria itu hebat banget. Kalau saya pelajari ya detail baca firman Tuhan tentang Uria dan Daud. Ya. Sebenarnya Uria tahu loh. Daud itu selingkuh sama Bathsheba. Sebenarnya Uria juga tahu. Dia mau dijadikan Daud tumbal. Dia tahu. Tapi dia lebih belajar taat kepada komandannya dibandingkan apapun juga. Tapi dari sisi itu aja. Daud tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saul ditolak Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi. Maka menyesalah Tuhan menjadikan Saul raja. Kalau saya lihat di dalam perikop ini, sebenarnya Tuhan itu selalu melihat kedalaman, saudara. Selalu melihat hati. Makanya saya mau katakan begini, jangan sampai kita hebat di luar, tapi di dalam kita nggak hebat. Jangan sampai kita melakukan banyak hal yang luar biasa, tapi di dalam kita nggak pernah introspeksi diri. Dan akhirnya yang terjadi, kita menjadi Saul akhir zaman ini yang Tuhan nggak berkenan. Tadi dua. Yang ketiga, saya melihat di situ seorang Nabi Samuel. Dia nabi ya. Harusnya nabi itu waktu itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya profetik. Tetapi depan Saul dia mencincang Agag. Sesuatu yang kontradiksi. Dan yang keempat, Tuhan menolak karena Saul tidak membunuh Raja Agag. Hal yang sangat kontradiksi tetapi terjadi. Makanya saya mau katakan sama saudara, mari belajar menyelami hati Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan mau apa? Ikutin ritmenya Tuhan, ikutin kehendaknya Tuhan. Sakitnya bukan main loh saudara, mengikuti kehendak Tuhan tuh. Sakitnya bukan. Saya kalau mau kesaksian hidup saya dikulitin Tuhan habis. Habis. Saya tuh punya engkong pendeta, papi saya pendeta, saya pendeta. Tapi pendeta-pendeta mereka itu pendeta yang gila-gila lah saudara. Papi saya orang gila, engkong saya orang gila, dan saya orang gila juga. Serius. Saya belajar banyak hal, banyak. Kalau saya mau katakan, sebenarnya saya nggak layak untuk melayani Tuhan. Kalau saya mau katakan, sejujurnya saudara, hidup saya ini hanya sampah. Tapi kalau sampai sekarang Tuhan mau pakai saya, itu bukan karena saya, tapi hati saya mau melekat sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Belajar untuk punya hati yang punya menyenangkan Tuhan. Nah, saya waktu itu singkat cerita begini, setelah puasa Esther ya. Jadi setelah puasa Esther, saya itu punya anak dua. Yang pertama namanya Melody, yang kedua namanya Harmony. Melody dan Harmony ya. Nanti kalau Tuhan kasih lagi saya kasih nama Simponi. Karena bapaknya suka joget-joget gitu ya. Ya. Orkestra, 4 orkestra. Jadi saya tuh punya dua anak tuh unik. Anak saya tuh dari kecil sudah kenal Tuhan. Karena bapaknya memang cinta Tuhan sungguh-sungguh ya. Nah kalau Melody tipenya logik. Apa-apa dia pikirkan tentang, papi kenapa Tuhan itu begini gitu pertanyaan. Tapi kalau anak saya yang kedua itu roh, supranatural. Dari kecil umur 5 tahun dia bisa lihat, papi itu ada malaikat di atas lemari gitu. Dan saya itu membiarkan hal itu terjadi karena saya tahu. Saya kecil pun saya mengalami banyak hal dalam hal profetik seperti ini. Nah sering kita bawa ya, kemarin waktu kita peperangan ke New York, anak saya bawa ke New York. Waktu di tempat saham itu. Dia lihat Lucifer gede banget. Dan dia bilang, papi Lucifer gede banget. Terus gimana dek? Serang kita.
oh kita serang gitu, hancurkan gitu. Dia itu waktu itu masih umur 9 tahun, dia bergerak untuk profetik. Sampai hari ini dia terus ikut saya peperangan, terus gak pernah berhenti. Dan saya selalu dapat sesuatu yang baru dari dia. Papi Tuhan bilang ini, papi Tuhan bilang ini. Nah singkat cerita pulang dari puasa Ester, anak saya ini unik. Dia jarang mau tidur sama saya, karena saya itu tidurnya lasak, tau gak lasak? Nendang sana, dueng gitu ya. Makanya istri saya kalau tidur agak mepet sedikit ke sini gitu ya. Karena gak tahu ya, saya mungkin waktu tidur dapat pengurapan gerak dalam roh. Seperti saya main musik tadi, jeng gitu ya. Mungkin saya juga tidur dapat urapan gerak-gerakan gitu ya. Nah, anak saya tiba-tiba mau tidur sama saya. Sampai hari ini mau tidur sama saya. Hampir 4 minggu ini, hampir sebulan. Dia peluk saya kencang-kencang. Dia pegang saya erat-erat. Sampai saya ketekak gitu. Nah, setelah puasa Ester, Tuhan bilang sama saya, nak, kamu harus bangun doa. Bikin pasukan setiap hari doa pagi. Jadi kita sekarang lagi bikin doa pagi di Gajah Mada. Dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Itu yang datang lumayan banyak ya, minimal 15 lah gitu. Maksimal pernah sampai kemarin hari Jumat 30 orang gitu. Setiap hari terisi gitu. Dan saya waktu awal itu ikut ibadah di situ, ikut doa situ ya. Dan saya bikin doa di situ. Dan waktu saya bikin doa di situ, saya tuh aneh. Waktu tidur. Jadi tanggal 1 Februari tepat, saya bikin doa. Dan tanggal 1 Februari tepat itu pas saya selesai puasa Ester. Jadi pas puasa Ester, Tuhan bilang besok harus bikin doa pagi. Saya langsung, ayo kita langsung doa pagi. Nah, waktu saya bikin puasa Ester, roh saya itu kebangun. Saya tuh belum pernah melihat tubuh saya sendiri waktu tidur. Hari itu saya melihat tubuh saya sendiri waktu tidur. Saya sampai kaget. Saya bilang sama diri saya, kan saya orang Solo, orang Jawa. Saya waktu mimpi roh saya bangkit itu, saya langsung bilang, wah mati ki aku. Mati nih. Kok aku di situ? Lah aku di mana? Terus saya buka jendela, saudara, itu saya melihat tsunami yang besar sekali datang ke Jakarta. Di situ saya ketakutan, saya sangat sedih sekali, saya takut. Waduh, ini gak ada yang bisa menahan nih. Saya bangunkan istri saya nggak bangun lah, roh saya yang bangunkan. Terus saya bangunkan anak saya nggak bisa bangun juga. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya kembali ke tubuh saya sendiri dan saya keringatan dan saya bangun dan akhirnya saya berdoa. Dan pagi itu kebetulan pas doa pagi pertama, saya langsung nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan lindungi Jakarta, jaga Jakarta. Dan itu penyembahan sangat kuat, saya sampai berlutut, saya bilang Tuhan lindungi Jakarta, jaga Jakarta. Nah di dalam 3 hari itu anak saya peluk saya terus doa. Dan kita semuanya saya bilang pasukan doa dan doa. Saya nggak tahu ya, kemarin tuh ada hujan deras di Jakarta gitu ya, banjir gitu ya. Itu saya tuh langsung dak diduk ya. Saya nggak tahu juga, mungkin kalau saudara pasukan itu belajar untuk dak diduk itu mungkin udah biasa ya, karena punya beban. Mungkin menjadi konfirmasi, betul nggak Panglima ya begitu ya. Jadi kalau kita tuh ngalami sesuatu tuh rasanya aduh gimana gitu ya. Kalau Jakarta sampai tsunami itu udah diduk gitu loh. Nah singkat cerita, saya tanya sama anak saya, Dek, kok kamu tidur sama papi berhari-hari ngapain? Kenapa nggak tidur kamarmu sendiri? Saya tahu jawabannya apa. Anak saya bilang gini, papi Tuhan bilang sama aku jelas. Apa Dek? Papi mau dipanggil Tuhan. Makanya aku gak mau kehilangan papi. Aku mau hari-hari terakhirku peluk papi. Loh anak saya sendiri ngomong. Masa saya bilang tolak dalam nama Yesus. Gak mungkin. Ini bukan dari Tuhan, ini setan. Gak mungkin saudara kan? Gak mungkin. Kalau misalnya ada nabi lah apa gimana. Pak Joy umur kamu 3 bulan. Oh saya gak terima. Mungkin dia benci sama saya, bisa aja. Ini anak saya sendiri. Tidak ada agenda, tidak ada motivasi apapun dan dia bilang gitu. Dan kenapa saya tahu itu dari Tuhan?
Karena umur dia masih 12 tahun. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Saya percaya ada ketulusan, sincere yang dia bisa sampaikan kepada orang tua. Oh. Dia mengaminkan, amin itu. Saudara tahu, waktu saya begitu, saya nggak sedih karena saya begini. Saya ini pasukan, saya ini tentara. Saya dilatih dari orang tua saya yang gila dan saya orang gila. Bagi saya hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Yang saya sedih adalah kegerakan saya nggak bisa ikutin. Saya datang pagi-pagi di mobil, saya nyetir, saya bilang Tuhan tuh mau ambil aku toh. Kalau benar apa yang dikatakan anakku ngomong di mobil sekarang. Sudah tahu Tuhan ngomong apa? Iya, aku mau ambil kamu. Tambah stres saya. Waduh. Raiso ning dindi aku iki. Langsung ning surga. Langsung ke surga cuy gitu kan. Wah, oke, gak apa-apa. Sudah tahu. Saya baru tahu ya. Saya kan tanya, Tuhan, kenapa Tuhan mau panggil aku? Saya bukan mau nyombongkan diri dan saya nggak mau mengatakan saya lebih hebat dibandingkan saudara. Dan saya nggak mau mengatakan saya ini hebat, wah gitu. Tuhan ngomong cuma satu, nak aku suka hatimu. Dan saya mau katakan sama saudara, ternyata barter yang sempurna buat Tuhan itu cuma satu, hati. Gak ada yang lain. Semakin hatimu ini menyenangkan Tuhan, semakin ada gelora di dalam, semakin engkau buat diri kamu itu mati dengan semuanya. Dan hatimu tetap secure, tetap benar di hadapan Tuhan. Itu membuat Tuhan tuh senang banget. Dan itu membuat dia suka panggil kamu. Barter yang hebat. Tuhan ngomong begini sama saya. Nak, mau gak kamu? Aku panggil, tapi aku tahan antikris. Karena aku suka hatimu. Saya bilang gini, Tuhan kalau ini yang bisa menahan antikris, ambil aja. Karena kalau antikris itu datang, saudara, masa itu datang, beratnya bukan main. Enggak mudah. Yang percaya katakan amin. Kemarin ada satu hamba Tuhan mengatakan begini, bagus sih khotbahnya. Dia mengatakan begini. Orang bijak apabila tahu malapetaka sembunyilah dia. Dia ngomong begitu. Terus saya bilang gini, gue bukan orang bijak sih, gue orang gila masalahnya. Gue bukan orang bijak, gue orang gila. Kalau orang bijak sembunyi, kalau gue orang gila gue hancurin malapetaka. Ya dong? Ya dong. Sepertinya bagus loh, packagingnya bagus. Saya bukan mau ngomong debat doktrin dan saya nggak mau ngomongin orang. Tapi saya mau katakan packagingnya bagus, tapi di dalamnya ada roh ketakutan. Kalau saudara lihat ini agak melenceng sedikit. Yuk kita buka firman Tuhan sedikit aja. Nanti saya akan teruskan kesaksian saya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 21 ayat 8. Ternyata orang penakut itu masuk neraka. Katakan kiri kanan, penakut tuh masuk neraka bos, bilang gitu ya. Ya. Baca, keluarin dong Pak, keluarin. Ya, yuk kita baca biar kita bisa masuk surga semuanya. 1, 3, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang tukang sihir, penyembah-penyembah dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api yang belerang. Inilah kematian yang kedua. Bahasa aslinya adalah in hell, di neraka. Bahkan kalau saya pelajari, ternyata penakut itu setara dengan penyembah berhala, setara dengan pendusta, setara dengan pembunuh. Makanya saya mau katakan, kalau sampai kita ini gak melakukan ibadah, kita takut beribadah, kita takut berperang, kita takut lakukan semuanya, jangan-jangan kita ini adalah bagian di sini nih. Tapi saya berdoa di tempat ini dan saya percaya di tempat ini, kenapa Tuhan kumpulkan orang-orang di tempat ini? Karena masih ada orang yang mau berdiri buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Ya. Nah saudara, akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini bagianmu untuk panggil aku, panggil Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, jelas sekali. Tuhan bilang gini,
Nah, hari-hari ini orang yang punya hati dan berkenan kepadaku, aku panggil. Untuk apa? Saya mau katakan, kadang-kadang kita nggak mengerti. Saya mau katakan, kita tuh harus belajar menyelami Tuhan. Saya khotbah ini kadang-kadang membuat saya sedih juga. Karena saya nggak tahu, anytime Tuhan bisa panggil saya. Tapi saya nego sama Tuhan, Tuhan, nah iso ya Tuhan. Kalau bisa, aku dipanggil setelah anakku merit Tuhan. Ya, gitu. Karena sebagai orang tua tuh kalau lihat anaknya merit tuh enak. Betul nggak? Masa kalau nanti Melody sama Hermon, papi mana? Di heaven. Aduh, aku cuma lihat dari atas itu. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Sudah tahu ya, saya tuh cuma memikirkan generasi yang di bawah saya. Saya mikirkan begini, kalau sampai itu antikris datang, gimana orang-orang itu bisa menikmati hidup? Gimana revival itu terjadi? Gimana kegerakan itu bisa terjadi? Saya tuh kalau lihat kita makan di restoran, orang tua gendong anaknya, peluk anaknya, itu happy banget saya. Saya tuh senang sekali. Tapi kalau itu terjadi di masa antikris gak akan bisa terjadi itu. Semuanya habis saudara. Dan saya mau katakan yang bisa melakukan itu cuma orang-orang yang punya hati bisa menahan itu. Makanya cuma satu, kekuatan yang bisa menahan antikris cuma cinta. Gak bisa yang lain. Cuma kasih. Makanya Saul ini gak ngerti arti sebuah cinta. Daud ngerti arti sebuah cinta. Makanya Tuhan gak berkenan karena saya percaya Tuhan itu punya tes yang dalam sekali. Punya sesuatu hal yang luar biasa. Terus saya nyembah. Tiba-tiba anak saya bilang gini, papi Tuhan barusan ngomong sama aku. Ngomong apa dek? Tuhan bilang gini sama aku. Kita harus tetap bergerak. Dan Tuhan akan kasih papi kesempatan. Padahal saya gak ngomong dia loh. Saya gak ngomong dia. Dia bilang, papi dikasih kesempatan. Sampai aku nikah bisa lihat aku. Padahal saya gak ngomong dia. Padahal cuma pagi-pagi aku bilang, Tuhan nek iso Tuhan. Ya nek iso Tuhan. Nah saya mau katakan begini. Mungkin banyak orang mengatakan, wah Pastor Joy hebat banget hatinya sampai digituin menjadi barter. Saya mau katakan sekali lagi belajar menyelami pikiran Tuhan. It's not me. Tuhan yang melakukannya. Nah kadang-kadang saya mau katakan begitu. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau itu gak selaras dengan apa pikiran Tuhan. Makanya belajar saudara hidup di dalam ketepatan mengerti apa yang Tuhan mau. Itu gak gampang. Sekali waktu saya punya anak rohani suami istri pendeta di Bandung. Ini lucu, istrinya ini sering pergi sama pemain keyboard. Main keyboardnya tuh bagus gitu. Dan istrinya itu punya lagu-lagu baru. Dan pemain keyboardnya ini suka nemenin istrinya. Akhirnya yang terjadi gosip. Ya kan? Gosip itu kan memang digosok makin sip gitu ya. Apa-apa kan ngomongin. Wih ternyata pendeta ini istrinya berdua sama ini. Nah saya dilaporin. Saya berpikir simpel. Saya sekali lagi, saya gak pernah tolerir apapun dosa. Dosa ya dosa. Terus saya bilang gini, wah ini melanggar etika norma ini. Gak boleh. Masa pergi berdua, suaminya ditinggal, suami istri melayani. Istri melayani dengan pemain keyboard. Buat saya ngapain begitu kan. Untuk apa? Kamu aja dong suamimu. Toh pemain keyboard ada kok di gereja. Saya panggil itu, saya marah waktu itu. Saya bilang kamu tuh gak beres loh. Kalau pelayanan itu yang bawa ajak suami. Pastor, suami saya itu gak mau kalau ada pemain keyboard. Ya kamu lepasin pemain keyboardnya. Suaminya waktu itu pas pelayanan di mana saya tegur istrinya. Kamu lepasin pemain keyboard. Saya sampai ngomong begini, bahasa saya itu keren banget. Bagaimanapun juga family first. Tuhan itu menghormati keluarga yang utuh. Gak boleh pisah-pisah. Suami harus sama istri bersama-sama. Dia bertobat, akhirnya dia bilang, oke pastor, mulai hari ini karena engkau bapak rohaniku, aku bilang sama pemain keyboard gak usah temenin aku. Jadi sebelum saya ke gereja itu, saya akan ngomong kepada pemain musiknya, kan dia punya beberapa lagu baru, oke, go. Gitu. Nah singkat cerita,
Saya pelayanan hari itu 4 hari di Bandung. Hari terakhir mau pulang ke Jakarta. Di hotel Tuhan bilang gini sama saya. Tuhan bilang gini, kamu ya suka menghakimi orang. Kaget saya. Menghakimi sopo Tuhan. Menghakimi siapa? Loh kamu kira itu pemain musiknya sama ibu, anak rohani ibu itu kenapa emang? Aku suka kok. Saya langsung bilang, hah? Ngomong lagi sama Tuhan. Makanya sama Tuhan ya, sama saudara ya. Kadang-kadang sama Tuhan itu kita tuh gak usah banyak ngomong. Takut ditampar kita saudara. Saya ngomong gini sama Tuhan. Lah Tuhan etika normal loh Tuhan. Ora iso loh Tuhan. Gak bisa. Itu menurut pandangan manusia jelek. Nanti aku yang jelek. Anak rohaninya Pastor Joy. Pergi berdua. Saya ngelak aku loh Tuhan. Yang jelek aku. Menurut kamu, tapi menurut aku enggak. Saya bertobat, saya nangis, saya panggil akhirnya suami istri. Termasuk pemain keyboardnya. Hari itu saya sampai jam 1 malam. Nyelesain hati. Ternyata hatinya suaminya ini yang enggak beres. Pemain keyboardnya itu orangnya lucu, orang Kupang, bagus mainnya. Ya enggak mungkin lah goda ibunya ini sudah. Dan yang bisa aja goda, tapi menurut saya bilang, it's nothing happen. Cuma karena hati yang gak beres. Tetapi begini, saya mau ceritanya begini. Menurut pandangan manusia itu bisa gak baik. Kita bisa menghakimi. Kita bisa mengkritik. Makanya saya mau katakan sama saudara. Kadang-kadang ya yang dianggap manusia itu jelek. Belum tentu Tuhan anggap jelek loh. Karena semuanya ujiannya di dalam. Yang percaya katakan amin. Nah kadang-kadang saya berpikir begini. Simple sekali di dalam hidup saya. Kenapa Tuhan itu selalu datang kepada orang-orang yang berdosa. Itu waktu itu menjadi sebuah barometer, sebuah hal yang unik dan akan menjadi kontradiksi pada waktu itu. Kalau kita lihat nih ya, muridnya Tuhan Yesus saja gak ada yang baik. Betul gak saudara? Tuhan Yesus itu rabi yang tertinggi, guru. Dia itu Talmud. Tinggi sekali. Kalau kita pelajari dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun, kisah Tuhan Yesus itu gak ada di Alkitab. Tetapi kalau kita pelajari sejarah, ternyata Yesus dari umur 12 sampai 30 itu hanya di bait suci untuk memperdalam tentang Taurat. Makanya dia Talmud. Talmud itu rabi tertinggi. Nah zaman dulu rabi itu sangat dihormati. Rabi itu sangat respect. Makanya kalau misalnya rabi Talmud seperti dia, itu biasanya diikutin oleh Sefer, oleh Midras, oleh rabi-rabi yang lain. Kalau sekarang kalau sudah ke Israel ya, saudara akan melihat begitu banyak Talmud itu kalau di tembok ratapan yang ininya tuh klewer gitu loh. Yang ininya sampai dan itu sampai gini-gini diikat-ikat sampai dan mereka doa sampai sampai pokoknya membuat diri mereka sakit gitu. Yesus sampai di posisi itu. Makanya 30 tahun dia start. Nah, waktu dia start, dia nggak pernah langsung fokus kepada orang-orang yang baik. Selalu fokusnya kepada orang-orang yang tidak baik. Dia ketemu sama Petrus. Petrus tuh bilang gini. Tuhan bilang gini. Hari ini kamu bukan menjadi penjala ikan lagi. Menjadi penjala apa? Manusia lagi. Dia bingung. Sebenarnya kalau menurut saya ya pada waktu itu. Dia gak ngerti siapa Yesus. Cuma dia ngerti dia rabi. Ini rabi tinggi ngajak aku ngikut dia. Ya mau saja. Dia pasti percaya ini rabi akan ngajarin dia tentang ketauratan, tentang keyahudian. Ketemu Matius pemungut cukai, ikutlah aku. Maka saya mau katakan sama saudara, sebenarnya yang diajarkan dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau kita pelajari dalam, semuanya cuma tentang satu, hatinya Tuhan, hatinya Tuhan. Nah makanya saya mau katakan begini, kita harus seperti ini saudara. Saya mau katakan, saya juga bergerak dalam peperangan. Saya suka dengan hal-hal yang sifatnya peperangan. Dan suka sebenarnya sifatnya penyembahan yang luar biasa, hebat. Tapi kembali lagi, harus juga dibarengi dengan hati. Karena saya mau katakan, yang dilihat Tuhan untuk menahan itu semuanya. Ini apa yang saya dapat dari Tuhan. Hati saudara. Tuhan tuh sangat suka dengan hati. Yang percaya katakan amin. Saya tuh berkali-kali bilang sama orang.
Mari kita buka Amsal ya saudara. Amsal pasal 21 ayat yang kedua. Amsal 21 ayat 2. Baca sama-sama. 1, 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri. Tetapi Tuhanlah yang apa? Mujad. Saya kemarin ketemu satu keluarga yang unik sekali. 5 orang, suami istri, 3 orang anaknya. Saya undang ke gereja saya, khotbah. Ini 5 orang ini ekstrimnya gak karu-karuan. Saya waktu lihat dia itu, saya bilang gini sama dia, Tuhan. Saya kan kalau ngundang orang itu tanya Tuhan, ini orangnya gimana sih? Takut nanti yang disampaikan beda lagi. Tapi udahlah. Waktu saya panggil dia, Tuhan tuh tegur hati saya loh. Kamu itu ya belajar ya, buat nek undang orang itu, udah silakan aja yang berkarya tuh aku. Kamu gak usah ngatur-ngatur. Oke Tuhan. Saya undang, di situ saya bilang hebat. Sudah tahu ya. Ini bapak ini umur 38 tahun. Waktu itu dia jadi vice president dengan gaji 60 juta apa 50 juta 60 juta saya lupa. Dan hari itu Tuhan uji hatinya dia. Tuhan bilang gini sama dia. Tinggalkan kerjaanmu, layani aku. Saudara tahu apa yang dilakukan? Enggak babi bu bebo. Besoknya langsung ngomong ke ownernya, langsung keluar. Terus bukan itu lagi. Anak-anaknya enggak boleh sekolah semua. Tuhan bilang. Sampai anaknya SMA itu pintar sekali. Dia dari SD SMP ranking 1 pas SMA dia bilang. Tuhan bilang, mamanya bilang. Tuhan bilang kamu enggak usah sekolah lagi. Padahal di SMA dia tuh ngajar karena saking pintarnya dia. Pengen saudara. Saking pintarnya dia ngajar dapat duit tiba-tiba Tuhan pangkas. Yes. Terus anak yang paling kecil itu ikut lomba di Hollywood. Juara piala dunia pemain piano klasik. Bagus sekali mainnya. Tiba-tiba datang produser dari Hollywood untuk bikin anak ini di hire gitu ya. Untuk anak ini bisa besar. Saudara tahu? Tiba-tiba Tuhan bilang, lupakan Hollywood. Kembali ke dangdut. Kembali dangdut. Padahal punya kapasitas. Saya mikir ya waktu itu ya. Saya cuma ngomong gini. Ini nih pikiran manusia saya. Maka itu saya tuh sering tuh hati saya diberesin Tuhan. Setiap hari diberesin Tuhan. Saya bilang, gak berhikmat. Saya ngomong gitu loh. Gak berhikmat. Terus saya ngomong gini. Takutnya nih Tuhan ya. Jemaatku keracunan kabeh gitu. Akhirnya pada gak kerja. Pada gak sekolah. Bahaya nih. Saya sempat mau ngomong gini setelah ibadah. Saudara apapun tetap pakai hikmat. Mau ngomong gitu kan kebalik sidang kan otoritasnya tinggi kan. Saya bisa ngomong gitu. Saudara tahu gak? Lagi dia bersaksi. Gimana Tuhan pangkas semuanya. Sampai ijazahnya anak yang kedua itu. Ijazahnya itu hukum dan dia kumlot. Tuhan suruh buat. Blak. Saya langsung Tuhan bilang gini. Kamu itu mahkotanya sama dia gak ada apa-apanya. Langsung blak saya langsung diam. Nangis saya. Belajar. Saya langsung pulang tuh ya saudara. Pulang itu saya peluk mereka. Saya bilang. Saya ini pendeta nih ya. Saya sih belajar gini ya. Ya udahlah, kalau memang Tuhan punya panggilan-panggilan yang seperti itu ya oke lah. Tapi saya bilang, tapi kan manusia itu perlu kebutuhan hidup Tuhan. Masa nanti bayar listrik pakai daun? Gak mungkin kan. Logik saya itu main loh. Walaupun saya dalam urusan supranatural. Kan walaupun gimana kan. Mau apa-apa juga pakai uang. Tapi saya mau katakan sama saudara. Sebenarnya bukan masalah itunya. Saya juga dari kecil belajar tentang supranatural yang gak ada menjadi. Tuhan suruh jual jam tangan Rolex saya untuk pelayanan ke Palu, saya jual. Itu udah hal biasa buat saya.
Cuma saya nggak mau jemaat saya jangan nggak berhikmat seperti dia. Itu aja simpel kan, masalahnya cuma simpel. Gitu loh. Kan hidup ini harus, kalau saya nggak apa-apa, kalau dia nggak apa-apa. Gitu loh. Kan iman dia sama iman saya hampir sama. Saya sombong-sombong dikit lah gitu lah saudara. Tuhan suruh apa saya gila-gila aja sebab Tuhan. Tapi jemaat belum sampai Tuhan. Kalau di sini mah semua sampai dari muka saudara-saudara. Sampai semua lah. Hari ini Tuhan bilang Bangladesh, bodoh amat Bangladesh. Gitu. Tapi belum tentu orang yang punya jemaat, saya percaya gembala-gembala sidang, punya jemaat itu mikir saudara. Kalau pasukan tuh beda, makanya lagi menggiring untuk jadi pasukan. Tapi Tuhan bilang, itu bukan masalah kamu. Masalah kamu cuma satu, hati. Jangan pernah apa yang kamu pikir, itu sesuai dengan apa yang aku mau. Beda loh saudara. Sakitnya bukan main. Sakitnya bukan. Makanya saya mau katakan, seberapa sakit engkau dibentuk Tuhan di dalam ini, seberapa itu pun yang bisa menahan antikris untuk datang. Dan Tuhan mau hari-hari ini engkau menjadi orang-orang yang bukan hanya fokus di luar saja. Tapi mulai bentuk dalammu sampai ke dalam. Jangan pernah hakimi siapapun. Jangan pernah blame siapapun. Jangan pernah judgment siapapun. Karena saya tahu di masa-masa ini, saya percaya ya, bukan saya percaya 100%. Jangankan Bu Iin ya, Bu Panglima, saya aja dibilang sesat. Ini pendeta gila ini. Saya ini sebenarnya ya pengen normal-normal. Tapi Tuhan buat saya gila gimana? Bukan mau saya. Tapi saya mau katakan, saya aja dikit. Apalagi Mahanaim. Waduh. Saya nggak tahu di luar sana. Saya nggak tahu di luar sana banyak sekali. Tapi saya mau katakan, disinilah Tuhan menemukan cinta. Amin saudara. Bukan saya membanggakan saudara, tapi saya mau katakan, setiap penyembahan tadi, setiap waktu kalian angkat sesuatu, waktu kalian buat Tuhan tersenyum, waktu kalian ke Bangladesh, di situ Tuhan menemukan cinta. Cinta itu yang membuat antikris gak bisa hadir. Saudara, saya kasih tahu sama saudara, saya pernah ditegur Tuhan, kan saya pernah ngundang Bu Puji ke gereja saya ngajarin patok. Saudara tahu nggak? Saya pernah patok, kan saya ke Gunung Kawi kan. Saya waktu itu 60 orang pasukan dari Jakarta membawa 11 mobil, sembako semuanya bawa. Wah. Saya itu orangnya bodoh amat. Kan Gunung Kawi kan bukanya jam berapa dan jam berapa. Ya, waktu saya kita datang telat. Semua pada pergi. Pokoknya bukanya jam berapa sampai jam 4. Buka jam berapa dan saya tuh tutup ya. Dan waktu saya kesana tutup. Bukanya jam 5 apa jam 4 gitu. Pokoknya saya datang tutup. Saya datang dengan 60 pasukan. Pakai gelang yang gitu-gitu ya. Terus pakai banyak lah gitu pernak-perniknya gitu saudara. Ya karena sekarang saya lagi mau dangdutan saya pakai baju gini. Nah saudara akhirnya saya datang ke sana. Wah gak boleh. Dia bilang gak boleh masuk. Udah tutup. Saya bilang Pak kita ini orang Jakarta loh. 60 orang loh Pak. Ngapain ke dalam? Kan saya jelas mau doa. Gak bisa Pak. Saya mau katakan yang namanya kita ini selalu punya namanya satu. Perkenanan Tuhan. Kalau gak bisa Bu Iin ajarin. Suruh malaikat buka pintu. Di tempat saya itu ada orang-orang yang punya karunia malaikat. Malaikat. Diajarin kan saudara. Ngikutin aja lah. Saya ngomong. Bagaimana gak bisa? 60 orang Pak. Bapak kalau gak bukain kita ini dari Jakarta naik mobil Pak. Capeknya bukan naik. Udahlah Pak, izinkan kita masuk. Udah ngomong, kita kira negosiasi semuanya. Saudara apa yang terjadi saudara? Diizinkan masuk. Tapi dengan catatan cuma setengah jam. Wah setengah jam bagus lah buat saya.
Saudara tahu, hari itu Gunung Kawi habis dengan minyak urapan. Semuanya. Hari itu. Ada foto-fotonya gitu. Tapi ada tapinya. Kita patok, kita tiup shofar, kita kelilingi seperti tembok Yeriko. Wah, kita puterin. Terus yang jaga juru kunci, ini doa macam apa ya? Saudara bisa bayangin tempat sepi Gunung Kawi 60 orang muterin. Wih, keren banget saudara. Itu benar-benar keren. Habis waktu itu. Tapi ada tapi. Kita melakukan bukan dengan cinta. Tuhan marah di situ. Kelihatannya keren kan? Karena saya matok, wah semangat kan. Lagi diam, mereka lagi Tuhan bilang, nak, patok tuh dengan hati, dengan cinta, nangis untuk sebuah lawatan. Karena saya mau katakan, ini nggak tahu ya, ini mungkin agak sedikit berbeda gitu. Tapi saya mengatakan begini, bukan masalah banyaknya, tapi even satu dari hatimu yang paling dalam untuk cintamu sama Tuhan, itu bisa mengubah. Saya waktu itu langsung cari patok. Mana patok? Ada yang suka gede kan gitu. Saya bilang, Tuhan, saya belajar banyak hal hari ini. Saya nangis. Karena saya mau katakan saudara, saya tuh keliling Maret sampai Desember keliling begitu banyak tempat. Dan saya mengatakan sama saudara, kalau kemarin Bu Iin bilang di puasa Esther dia bikin acara KKR di hutan-hutan, kami pun melakukannya. Di hutan-hutan, bahkan di satu tempat. Jadi di daerah Blitar itu ada satu perumahan, ini rumah. Di tengahnya itu ada sebuah tempat gitu untuk ibadah. Kita ibadah di situ sudah. Sampai tetangga pada keluar semuanya. Tetapi nggak apa-apa, mereka keluar karena mereka lihat ada sembako, aman kita. Ini acara apa? Dangdutan sembako gitu. Lagunya nggak familiar, ya nggak familiar. Jangan lelah gitu kan. Terus kita bagikan. Saya mau katakan sama saudara, saya belajar banyak hal dalam hidup saya. Papi saya pernah ngomong gini sama saya. Joy, di dalam semua pelayananmu, mungkin kamu nanti di bawah Tuhan naik. Mungkin kamu nanti punya gedung besar. Mungkin nanti punya jemaat yang hebat. Mungkin kamu di bawah Tuhan keliling dunia. Di dalam semua pelayananmu, ingat baik-baik. Itu gak ada artinya kalau hatimu tidak berkenan. Saya waktu dibukakan itu, saya dibukakan begini. Ada firman Tuhan mengatakan gini di Matius. Kamu telah mengusir setan demi namaku. Kamu telah bernubuat. Kamu telah menyembuhkan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Enyalah engkau pembuat kejahatan. Itu masalahnya bukan di dalam. Bukan di luar. Tapi di dalam. Makanya saya mau katakan sama saudara. Bukan masalahnya kita ini selalu hal yang luar biasa di depan. Tapi dalam. Dan yang lebih hebat lagi yang saya mau katakan begini. Kalau sampai engkau di luar hebat, di dalam hebat, itu luar biasa. Ini yang saya mau katakan. Jadilah orang-orang yang hidup di luar dan di dalam sama. Dan itu yang Tuhan mau pagi hari ini, siang hari ini. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa begini saudara. Kesimpulan saya doa begini. Semua kita di tempat ini punya hati yang selalu menyenangkan Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Satu firman Tuhan lagi kita buka. Setelah ini kita akan selesai. Mari kita buka firman Tuhan. Amsal Amsal 16 ayat yang ke-1 dan 2.
16 ayat 1 saja saudara. Sama ayat yang kedua juga gak apa-apa. Dikatakan begini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada apa? Tuhan. Ayat yang kedua baca sama-sama. Yuk 1, 3, 2. 1, 2, 1, 2. Segala jalan Allah tetapi Tuhan. Tadi juga kita mendapatkan firman Tuhan yang sama menguji hati. Saya mau katakan begini saudara. Saul itu hebat. Saul itu dari suku Benyamin ya. Saya tuh kalau belajar tentang Saul itu banyak ya. Dari suku Benyamin tuh di Alkitab tuh banyak. Saul, Esther, Paulus itu sebelum namanya Paulus namanya Saulus. Nah kata Saul itu artinya begini. Apa yang dia mau Tuhan kasih. Hebat ya. Indah ya. Tapi gak ada yang orang Kristen namanya Saul. Kenapa? Gak mau. Tapi namanya Daud banyak. Padahal Daud tuh brengseknya bukan main. Ya kan? Tidak baiklah. Tapi Tuhan sayang. Tapi saya mau katakan bukan masalah dosanya yang kita harus pelajari. Dalamnya Daud tuh hebat banget orang. Hebat sekali. Nah Saul itu sebelum menjadi raja. Itu Tuhan tahu loh. Dia ini pasti akan jatuh. Karena gak taat. Tapi karena keinginan masyarakat. Karena keinginan apa sih namanya rakyat. Rakyat perlu raja, ya udahlah Tuhan kasih. Tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan mengerti bahwa di baliknya Saul ini ada Daud yang akan menjadi raja dengan hati yang berkenan. Bahkan dikatakan Yesus anak apa? Daud. Semua di dalam hidup kita ada namanya skenario Tuhan. Sama-sama katakan skenario Tuhan. Katakan kiri kanan. Kamu ada sampai sekarang karena skenario Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya orang yang belajar skenario. Apapun itu saya percaya Tuhan kasih skenario. Apapun itu. Nah ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Saul walaupun Tuhan tahu dia bisa jatuh. Bisa aja dia gak jatuh. Bisa loh. Karena memang manusia punya kesempatan untuk berubah. Buktinya waktu Daud jatuh dia bisa bangkit lagi. Bisa gak dia kembali? Bisa aja. Karena memang karena kita punya anugerah untuk bisa berubah. Makanya saya mau katakan dalam hidup kita ada skenario Tuhan yang ilahi yang hanya bisa Tuhan yang menentukan. Makanya saya bilang gini, misalnya di sini ada yang anak muda umurnya 16 tahun, lebih dipakai Tuhan daripada saya. Saya bersyukur sekali, nggak masalah buat itu. Karena saya tahu Tuhan sedang pakai dia luar biasa. Percaya katakan amin. Makanya saya percaya generasi di bawah kita ini harus lebih hebat dibandingkan saya. Saya senang sekali kalau ada anak-anaknya Bu In, ya ada siapa namanya? Joshua, ada siapa satu lagi Bu? Stephen yang dipakai Tuhan luar biasa, peperangan. Saya bangganya bukan main. Daripada main game Mobile Legend, gak karu-karuan ya. Main game TikTok itu kan ngapain gitu ya? Gak karu-karuan ya. Di sini anak muda luar biasa ya. Ya kita bersyukur, saya senang sekali semua kegerakan yang luar biasa membuat banyak dampak yang luar biasa. Tapi saya mau katakan begini. Saul itu bisa berubah, tapi dia nggak mau berubah. Karena apa? Memang dari kecil itu hatinya kalau kita lihat ya. Saul itu keturunan Benyamin, anaknya Kis. Orang kaya, anak tunggal, semuanya dimanjakan. Waktu dia mau menjadi raja, bahkan firman Tuhan katakan dia menjadi kesayangan orang tuanya, dimanja. Daud berbeda. Tetapi skenario Tuhan tuh sebenarnya bisa mengubahkan loh. Tapi saya mikir-mikir, saya pelajari, kenapa ya? Ternyata saya mau katakan, kalau hati orang itu sudah, apa ya mau katakan ya, pahit, udah kalau saya mengatakan udah tidak bagus gitu ya, atau pecah atau boncel atau gimana sudah, itu memang susah loh. Bahkan saya mau katakan skenario Tuhan pun tidak bisa hinggap dalam hidupnya dia. Saya kasih contoh, misal Joshua ya namanya. Joshua ini
dapat skenario Tuhan akan menjadi pemimpin anak muda jutaan jiwa. Gitu. Bukan hanya jutaan, ratusan juta. Ya, penggantinya legasi dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu di dalam hatinya nggak beres dan dia nggak mau bereskan, harusnya itu menjadi bagian dia. Itu nggak bisa jadi bagian dia loh. Bisa diputar. Makanya Tuhan bilang gini sama Saul. Samuel bilang gini, kamu ditolak menjadi raja dan Tuhan telah memilih orang lain untuk menggantikan kamu. Skenario Tuhan sama hidupnya itu bagus sekali. Namanya bagus, semuanya bagus. Dan saya mau katakan sama saudara, jangan sampai rencana-rencana yang besar dalam hidupmu itu tidak tergenapi. Cuma karena satu. Skenario Tuhan pun apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu itu gak bisa terjadi karena hati. Saya mau katakan sama saudara, ini pesan saya terakhir. Banyak pasukan di akhir zaman nanti yang mundur. Serius. Saya sudah melihat di alam roh. Anak saya bilang begini, papi harus kuat ya. Dan kasih tahu ke orang-orang. Ini kita bersyukur ini begini. Tapi saya mau katakan sama saudara. Di dalam perjalanan kita nanti. Enggak heran kalau banyak orang pasukan yang dulunya radikal. Yang dulunya hebat. Yang dulunya luar biasa. Tiba-tiba bisa tinggalkan kita. Kenapa saudara? Tapi sebelum itu terjadi, saya kasih firman Tuhan siang hari ini. Destiny Tuhan, skenario Tuhan harus saudara hidupi. Dan itu sangat besar. Amin saudara. Harus. Saya bangga sekali. Saya tadi duduk sebelahnya Pak Kem. Dia cerita, Pak itu udah ikut buin 20 tahun. Wih, ini udah ikut 16 tahun. Oh banyak. Dia tahu semua angka, 16 tahun, 20 tahun. Mungkin dia hitungin kali ya. Saya sampai bilang ini orang sampai ngikutin, wah ini founder, ini gitu. Oh. Saya bilang hebat ya Tuhan. Pasukan saya ngikut saya sampai sekarang yang banyak sih yang di atas 10 tahun dari awal gitu. Sampai sekarang itu. Tapi saya mau katakan, walaupun saudara udah ikut WIN bertahun-tahun. 15-20 tahun. Dengar baik-baik. Di masa yang akan datang, peperangan kita tuh bukan di alam roh saja, tapi di dalam. Di sini. Saya kasih tahu saudara ya. Tuhan bilang sama saya jelas. Hebat banget nanti orang ngusir setan hebat. Matok hebat, semua hebat. Tapi di dalam gak hebat. Itu bahaya. Tiba-tiba mundur. Hilang dari kegerakan. Terus Tuhan bilang, loh Tuhan ngomong sama malaikat, loh itu kan skenarionya jadi penari hebat. Itu kan skenarionya jadi panglima yang hebat, jenderal yang hebat, pendoa yang hebat. Kok mundur? Tuhan bilang, malaikat bilang, oh hatinya Tuhan. Makanya waktu Saul dipuji-pujikan, Daud sama Saul. Saul memenangkan beribu-ribu. Daud menangkan apa? Berlangsung. Wah. Skenario Tuhan dalam hidup saudara. Itu bisa luar biasa. Pak gimana kalau sekarang saya masih posisi pasukan yang biasa. Saya mau katakan. Saudara pikir siapa Daud? Dia hanya orang yang mengembalakan domba. Betul gak saudara? Waktu dia ngalahkan Goliat. Di situ Tuhan angkat dia. Tapi hatinya tetap berdekat dengan Tuhan. Waktu dia membawa tabut dari rumah Obed Edom sampai ke Yerusalem. Kalau Saul hebat, domba-dombanya orang Amalek sepertinya dibawa. Tuhan bilang, dia bilang sama Samuel, saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Wih, hatinya tuh keren banget ya. Kelihatannya orang ini tuh Tuhan banget gitu. Tapi Samuel bilang, itu bunyi-bunyi apa? Oh, itu domba-domba yang aku ambil untuk kasih korban kepada Tuhan. Keren tuh bahasanya keren. Kasih korban kepada apa? Tapi ngasihnya bukan dari sini, saudara.
Saya mau katakan. Tapi Daud waktu dari rumah Obed Edom ke Yerusalem, setiap 6 langkah dia potong. Dan dia menghinakan dirinya, dia menari-nari di hadapan rakyat sampai dikatakan gila. Tapi dia enggak peduli karena di dalam dia ada cinta. Yang percaya katakan amin. Mari mulai hidup kita jangan seperti Saul. Kalau hari ini engkau ada seperti itu dalam hidupmu, bertobat. Jangan sampai engkau mundur. Karena kegerakan ke depan lebih besar lagi. Saya mau katakan, Bu Iin perlu Panglima perlu banyak pasukan yang lebih besar lagi. Ini enggak cukup saudara. Untuk Indonesia dan untuk bangsa-bangsa. Enggak. Saudara, saya kemarin ketemu Bimas Kristen. Saya pikir Indonesia itu udah 25% Kristen. Saya pikir begitu, 30%. Terus saya tanya, Pak Bimas, sama kan di Kepinski, kan kalau Bimas Kristen itu kan menteri agamanya orang Kristen. Di bawahnya yang menteri agama sekarang. Saya tanya, Pak, sebenarnya orang Kristen di Indonesia itu berapa sih? Kok menurut yang saya dengar ada yang mengatakan 20, 25, 30. Ini Bimasnya pintar, Pak. Ini Bimasnya ini saudara, Bimas yang sekarang ini Bimas yang gaul. Jadi dia kan biasanya kan Bimas Kristen itu biasa dipilih dari gereja-gereja ortodok kayak GPIB, kayak HKBP, gelarnya panjang. Profesor, doktor, nyonyor gitu. Apa gitu ya, banyak sekali gitu ya. MTH, wah banyak banget gitu. Saya selalu, wah gelarnya banyak banget. Dia bilang, Pak saya tuh keliling loh kemana-mana Pak. Saya ingin ikut, mau lihat jemaat saya. Nanti kalau kemana tuh gratis. Saudara tahu, yang menjadi kesedihan saya. Ternyata Kristen Indonesia itu cuma 7,8%. Enggak lebih dari 10%. Saya nggak tahu ya. Di luar sana mungkin ada yang lebih dan Bimas, itu kan Bimas mungkin dapatnya dari KTP atau dari mana lah. Saya juga nggak tahu. Event aja mungkin anggap aja lah kita 15%. Kita sekarang penduduknya 256 juta. Atau 260 juta lah. Atau anggap aja 250. 10%-nya itu cuma 25 juta. Kalau 15%, saya naikin nih. Jadi kan kata Bimas 7,8. Saya naikin double lah, 15%. Anggap aja 15%. Artinya apa? Kalau sampai 250 juta, 10% 25 juta, 15%-nya 32 juta apa 30 juta. Masih ada 210 juta. Saya pikir baik-baik. Pasukan kita sekarang ini, pasukan yang ada di mana, anggap aja lah 40 ribu. Anggap aja 100 ribu. Termasuk pasukan saya dikit-dikit gak apa-apa lah ngikuti itu ya. Saya tahu. Bayangkan betapa beratnya seorang panglima. Bebannya dia berat sekali. Saya tahu Tuhan sangat cinta dia. Dan saya tahu hatinya sangat cinta Tuhan. Tapi sudah bisa pikirkan gak? Tempat yang besar ini dari sana. Ini cuma bisa dinikmati mungkin ya. Saya pikir saya udah kalkulasi tadi sempat mikir. Mungkin di sekitar kita ada orang mungkin 1 juta. Sebekasi bisa menikmati Manaim. Tapi kalau 220 juta yang masih tersisa. Atau 200 juta yang masih sisa. Gak bisa menikmati dan belum menemukan Tuhan. Saya mau katakan tugas kita tuh gak gampang. Halo. Diajak ngomong kok diam aja ini. Semuanya. Ini biasa sampai jam berapa sih? Apa aku harus selesai sekarang? Kelamaan gak sih Bu? Gak apa-apa ya. Bentar lagi ya. 5 menit lah, 10 menit lah. Ini cuma menghimbau. Ya. Tetapi perhatikan baik-baik. Ini cuma ada satu solusi, perhatikan baik-baik. Ada satu solusi yang saya mau katakan. Tetapi walaupun kita ini 30 ribu. Tapi hati kita menyatu. Itu seperti kekuatan puluhan juta. Ratusan juta. Tapi ditentukan dari hati. Masalahnya hati ini susah disatukan bos. Mungkin sudah di panglima, wih, siap komandan, siap panglima. Dalamnya aku tuh nggak mau sebenarnya ke Bangladesh. Makan tiwul di sana. Ya bisa aja tuh. Saya mikir, saya kalau ngomong sama pasukan. Kamu bisa bayangkan gak 200 juta
Dan ini the biggest Muslim in the world. Kita sedang taklukkan giant. Sorry ya saudara, saya bukan mau menghakimi. Gereja semuanya pada quiet hari-hari ini. Diam. Orang bijaksana, sembunyilah mereka. Sedih saya. Belum lagi nanti orang bijaksana, vaksinlah mereka. Aduh. Selalu packagingnya hikmat berbijaksana. Hikmat bijaksana. Ngomong aja lu takut. Sok-sokan bijaksana. Aduh, sedih lah. Coba kalau lihat YouTube saya itu ya pokoknya lantang-lantang lah, bodoh amat saya bilang. Gak ada peduli. Tapi saya mau katakan, saya cuma mau katakan hati saya ini sedih saudara. Kalau sampai terjadi sesuatu di bangsa ini, 200 juta orang. Makanya ini ya menurut pemikiran saya. Ini saya ini cuma berandai-andai aja. Makanya ya Tuhan, orang-orang yang bergerak revival ya. Kayak waktu itu saya ke Bandung, Pak Daniel Cipto dipanggil Tuhan. Saya tanya, kenapa ya Tuhan? Tuhan bilang, hatinya nak. Terus ke Pak Petrus Agung, kenapa ya Tuhan? Hatinya. Selalu Tuhan ngomong sama hatinya, oh hati. Terus kenapa bisa begitu? Ya daripada antikris semakin dekat, ya mendingan aku ambil ini dulu deh. Tapi masa saudara mau begitu? Nanti kalau Bupang Kelima dipanggil, ayo sedih gak saudara? Tapi janganlah lamain dulu Pak. Biar Tuhan bilang Indonesia dirawat Tuhan. Gak ada lagi saudara yang jadi tiang Indonesia. Saya kalau disuruh belum bisa. Gak sehebat dia, nari-nari apa gimana. Bikin begini tuh emang gampang, gak gampang. Saya sampai bengong, hebat banget ya mereka ya. Belajarnya berapa tahun? Pak Kangkem bilang lama Pak. Wah Pak Kangkem bilang lama ya udah Pak. Itu proses, gak gampang. Pakai dupa semua, itu gak gampang saudara. Bikin begini itu gak gampang, prosesnya gak gampang. Tapi saya mau katakan sama saudara, ayo saudara bangun. Sesuatu dimulai dari sini. Indonesia perlu engkau. Aminnya gak ada. Indonesia perlu saudara. Bangsa-bangsa juga perlu saudara. Panggilan kita double-double. Bayar harga kita double-double. Saya tuh jarang tidur. Pelayanan everyday, pulang jam 1, jam 12. Bangun pagi, masuk menara doa. Cuma tidur 2 jam, 3 jam. Saya don't care. Saya gak peduli. Saya mau kemana-mana, saya saksikan Yesus, Saya percaya ada satu waktu. Bukan kita lagi, tapi Tuhan yang lawat Indonesia. Tapi dimulai dari hati yang mau bersatu. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa gak buat Indonesia dipulihkan? Tuhan bisa gak adakan revival? Ada penginjilan malaikat? Semuanya dimulai dari sini. Amin saudara. Kalau ada, saya ingin doa begini sama Tuhan. Tuhan, kalau gereja-gereja bisa bergandengan tangan. Gereja punya hati yang sama, menyembahmu. Satu hati. Karena masalahnya di gereja itu roh Saulnya banyak banget. Kelihatannya hebat tapi dalamnya sedih lah. Tapi saya mau katakan, ada waktunya. Doa-doa kita dijawab, kita bergandengan tangan. Walaupun kita cuma 15%. Tetapi waktu hati kita menyatu, ada jeritan dari dalam, ada tangisan dari dalam, ada kerinduan dari dalam, ada sesuatu yang mengelora. Saya mau pastikan, bukan kekuatan kita lagi, tapi Tuhan yang melakukan. Yang percaya katakan, mari kita bangkit berdiri.